video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mengidentifikasi jenis usaha perseorangan. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal terbatas, sehingga jenis barang yang dihasilkan pun juga terbatas. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dapat dinikmati sendiri oleh pemilik. Meskipun memiliki modal terbatas, usaha perseorangan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Usaha perseorangan biasanya usaha berskala kecil yang dijalankan di lingkungan rumah. Berikut ini adalah contoh usaha perseorangan atau yang dikelola sendiri. Yang pertama yaitu kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian merupakan kegiatan bercocok tanam dengan lahan yang sempit dan mengusahakan tanaman pangan. Ciri-ciri kegiatan pertanian yaitu umumnya terdapat di pedesaan. Kedua, mengusahakan tanaman pangan. Ketiga, membutuhkan lahan yang tidak terlalu luas. Contoh yang kedua, kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan adalah semua hal yang berkaitan dengan kegiatan jual beli. Ciri-cirinya ada perpindahan hak milik, ada penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Kemudian, membutuhkan uang sebagai alat tukar. Contoh yang ketiga yaitu kegiatan industri kecil. Kegiatan industri kecil merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dalam jumlah sedikit. Ciri-ciri kegiatan industri kecil: menghasilkan barang, membutuhkan modal, tenaga kerja, tempat, dan peralatan dalam jumlah sedikit. Contoh usaha berikutnya, kegiatan jasa. Kegiatan jasa merupakan kegiatan yang memberikan pelayanan kepada orang lain. Ciri-ciri kegiatan jasa yaitu tidak menghasilkan barang, tetapi berupa pelayanan. Membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan. Menjelaskan jenis-jenis usaha kelompok. Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik, sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya. Berikut adalah contoh usaha kelompok. Contoh yang pertama yaitu firma. Firma merupakan usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sedikitnya dua sekutu. Ciri-ciri firma yaitu setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian firma. Biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan. Contoh usaha kelompok yang kedua, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer yaitu usaha ekonomi yang didirikan oleh sedikitnya dua orang penyetor modal. Ciri-ciri persekutuan komanditer atau SIPI: yang pertama, memiliki dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif sebagai investor dan pengelola usaha, dan sekutu pasif sebagai investor
tetapi tidak ikut mengelola usaha. Ciri yang kedua, tanggung jawab sekutu aktif tak terbatas, sedangkan sekutu pasif terbatas. Contoh usaha kelompok yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas merupakan usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-ciri perseroan terbatas: bukti kepemilikan berupa saham atau penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham. Untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham perseroan dapat diperdagangkan di pasar modal. Usaha kelompok berikutnya yaitu koperasi. Koperasi merupakan usaha ekonomi bersama yang didirikan orang-orang atau badan hukum berdasarkan asas kekeluargaan. Ciri-ciri koperasi: yang pertama, dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan. Kedua, bertujuan menyejahterakan anggotanya. Ketiga, pembagian keuntungan sesuai perbandingan jasa. Keempat, sifat sukarela pada keanggotaannya. Dan yang kelima, modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Contoh usaha kelompok berikutnya yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN merupakan sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Ciri-ciri BUMN yaitu BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perum dan juga dapat berupa perseroan terbatas atau